Informatika lebih dari sekadar teknologi. Informatika adalah ilmu tentang informasi dan kompetisi. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, juga tentang bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi. Dampak sosial. Informatika mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, pendidikan, dan ekonomi. Memahami dampaknya sangat penting. 5 generasi perkembangan komputer evolusi teknologi. Perjalanan 5 generasi komputer menandai kemajuan teknologi luar biasa, dari tabung vakum sampai kecerdasan buatan. Inovasi mendorong dunia maju. Mari kita telusuri tiap era dan perubahan yang mengubah kehidupan. Generasi pertama 1940 hingga 1956 tabung vakum dan komputer raksasa. Teknologi memakai tabung vakum besar, sangat lambat dan panas. Ukuran mesin sangat besar, sehingga memerlukan ruangan khusus. Penggunaan pola kalkulasi ilmiah dan militer yang kompleks. Generasi kedua 1956 hingga 1963. Transistor, efisiensi, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Transistor gantikan tabung vakum, mempercepat proses dan hemat energi. Bahasa pemrograman mulai pakai bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Ukuran dan biaya lebih kecil dan lebih murah dari generasi pertama. Generasi ketiga 1964 hingga 1971. Sirkuit terpadu dan miniaturisasi. Sirkuit terpadu, gabungan banyak transistor dalam chip kecil dan hemat ruang. Kecepatan proses data jauh lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Miniaturisasi, komputer jadi lebih kecil dan dapat dipakai di kantor. Generasi keempat 1971 hingga sekarang mikroprosesor dan komputer pribadi. Mikroprosesor, CPU lengkap dalam satu chip. Revolusi komputer pribadi. Komputer pribadi, komputer menjadi terjangkau, menyebar ke rumah dan kantor. Jaringan dan internet, konektivitas global dan akses informasi tanpa batas. Generasi kelima, masa depan kecerdasan buatan AI dan komputasi kuantum. Kecerdasan buatan, komputer pintar yang belajar dan memecahkan masalah kompleks. Komputasi kuantum, proses luar biasa cepat dengan partikel kuantum. Otomasi cerdas, robot dan asisten otomatis tingkat tinggi menggantikan pekerjaan manual. Langkah selanjutnya dalam evolusi komputer. Penelitian lanjutan, eksplorasi AI dan komputasi kuantum lebih dalam. Pengembangan produk, menciptakan solusi yang praktis dan berdampak luas. Kolaborasi global, kerjasama ilmuwan dan perusahaan mempercepat kemajuan. Tantangan dan peluang teknologi komputer modern. Keamanan siber, ancaman serangan dan perlindungan data pribadi. Inovasi cepat, perkembangan teknologi memerlukan adaptasi cepat pengguna. AI dan otomasi, transformasi kerja dan kebutuhan keterampilan baru. Kesetaraan akses, mengatasi jurang digital. Infrastruktur, membangun infrastruktur yang memandai di daerah terpencil. Keterjangkauan, menyediakan akses internet yang terjangkau bagi semua. Literasi digital, meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, kilas balik dan prospek masa depan. Sejarah singkat, pra-mekanis abakus dan aksara hieroglif, mekanis mesin cetak dan kalkulator mekanis, elektromekanis mesin analitik dan tabulasi, elektronik komputer ENIAC, transistor, internet. Tren masa depan, AI otomatisasi, diagnosis medis, IoT 50 miliar perangkat terhubung, blockchain transaksi aman dan transparan, komputasi kuantum pemrosesan ultra cepat, VR dan AR pelatihan dan hiburan inovatif. Dampak transformasi, komunikasi canggih email, media sosial, bisnis digital e-commerce 6,3 triliun dolar 2023, pendidikan online 123 juta pengguna Coursera, kesehatan telemedicine dan genomik, informasi pribadi dan hukum privasi pengantar. Privasi menjadi isu krusial di era digital saat ini, seiring dengan sesatnya perkembangan teknologi dan pengumpulan data secara masif. Informasi pribadi adalah data yang berkaitan langsung dengan individu dan perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan. Video ini bertujuan untuk mengenalkan konsep informasi pribadi, pentingnya
pentingnya privasi, serta aspek hukum yang mengatur di Indonesia. Pelanggaran privasi. Contoh kasus dan konsekuensi, kasus pencurian data pelanggan sebuah e-commerce bocor akibat serangan hacker, merbungkap data selisih jutaan pengguna, denda dan sanksi, perusahaan dikenakan denda besar, kerusakan reputasi, serta kewajiban memperbaiki keamanan data, kerugian pengguna rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan identitas. Kewajiban pengendali data. Tanggung jawab hukum, keamanan data, menjamin pengamanan data dari akses ilegal dan kerusakan, kepatuhan regulasi, memastikan prosedur pengumpulan dan pemrosesan sesuai Undang-Undang PDP, pemberitahuan pelanggaran, melaporkan insiden kebocoran data kepada otoritas dan subjek data secara tepat waktu. 20. Perlindungan hak subjek, menghormati dan memfasilitasi hak subjek data secara transparan. Hak-hak subjek data. Apa yang dilindungi? Hak akses data, memiliki hak untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan dan digunakan oleh pengendali data. Hak koreksi, memperbaiki atau memperbarui data yang tidak akurat atau tidak lengkap. Hak penghapusan, meminta data pribadi dihapus jika tidak lagi diperlukan atau disetujui pengguna. Hak penolakan, menolak pemrosesan data untuk tujuan tertentu, seperti pemasaran langsung. Dampak positif dan negatif media sosial. Media sosial membawa dampak positif seperti kemudahan berkomunikasi, peluang pemasaran, serta akses informasi yang cepat dan luas. Selain itu, media sosial dapat memperkuat solidaritas dan kampanye sosial. Namun, terdapat dampak negatif seperti penyebaran berita palsu, kecanduan, dan risiko privasi penting bagi pengguna untuk bijak dalam menggunakan media sosial agar manfaat lebih optimal tanpa efek samping berbahaya. Dampak positif, mempercepat komunikasi dan informasi, mendukung pendidikan dan bisnis, meningkatkan kesadaran sosial. Dampak negatif, penyebaran hoaks dan misinformation, kecanduan dan gangguan mental, risiko pelanggaran privasi. Apa itu media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten maupun orang lain secara online. Mereka berperan penting dalam pengembangan komunikasi global dan budaya digital. Keunggulan media sosial terletak pada kemudahan akses, interaktivitas tinggi, dan beragam format konten mulai dari teks, gambar, video, hingga live streaming yang mampu membangun komunitas dan jaringan luas, membangun koneksi sosial, berbagi informasi dan hiburan, memperluas jaringan profesional, mendukung kampanye sosial dan pemasaran. Media sosial berbasis teks. Twitter dan blog, platform berbasis teks seperti Twitter dan blog memberikan ruang untuk berbagi ide, opini, dan berita singkat atau panjang. Twitter dikenal dengan keterbatasan karakter yang memicu komunikasi cepat dan langsung. Blog memungkinkan penulis untuk mengembangkan pemikiran secara mendalam dan membangun audiens setia melalui konten berkualitas. Keduanya sangat efektif untuk informasi, diskusi, dan pengaruh opini publik. Twitter cocok untuk berita real time, tren, dan percakapan singkat. Blog ideal untuk konten detail dan narasi panjang berkualitas. Media sosial video. YouTube dan TikTok. YouTube dan TikTok mendominasi sebagai platform berbagi video dengan pendekatan berbeda. YouTube menyediakan konten video panjang, edukatif, dan hiburan, sementara TikTok fokus pada video pendek, dinamis, dan sering viral. Keduanya memungkinkan kreator membangun audiens besar dan monetisasi konten lewat berbagai fitur interaktif dan algoritma rekomendasi yang canggih. Media sosial profesional. LinkedIn adalah platform media sosial khusus untuk profesional dan bisnis, digunakan untuk membangun jaringan kerja, mencari peluang karir, dan berbagi pengetahuan industri. LinkedIn menawarkan fitur seperti profil profesional, posting artikel, endorse keahlian, dan grup diskusi, menjadikannya alat vital dalam pengembangan karir dan pencarian talenta. Jaringan profesional, membangun koneksi dengan rekan kerja dan profesional seindustri. Peluang karir, menemukan pekerjaan dan merekrut kandidat berkualitas. Pengembangan diri, belajar dari artikel, pelatihan, dan diskusi profesional. Media sosial untuk komunikasi.
WhatsApp dan Telegram. WhatsApp dan Telegram adalah aplikasi pesan instan yang berfungsi sebagai media sosial privat. Mereka memungkinkan komunikasi personal maupun grup menggunakan teks, suara, video, dan dokumen secara real time. Keunggulan utama adalah enkripsi end-to-end untuk keamanan dan berbagai fitur seperti stiker, bot, dan channel yang memperkaya pengalaman komunikasi digital. Komputer dalam pemerintahan, pelayanan publik, keamanan, dan administrasi. Hub it defines with federal government. 22,1 Pelayanan publik digital. Penerapan sistem online memungkinkan masyarakat mengakses layanan administratif dengan cepat dan transparan tanpa tatap muka. 2. Keamanan siber. Komputer dipakai untuk mengawasi dan melindungi data penting dari serangan siber serta menjaga integritas sistem pemerintahan. 3. Administrasi efisien. Pengelolaan dokumen dan data menggunakan sistem elektronik mempercepat proses birokrasi, mengurangi penggunaan kertas dan kesalahan manusia.